Ya, pemirsa Tegar TV, dimanapun Anda berada, dialog spesial kita saat ini berada pada sesi kedua bersama Bapak Maizar, BCIP SOS MSI, Kepala Lapas Kelas 1 Bandar Lampung. Saat ini kita berada pada sesi kedua. Di sesi pertama ini banyak hal yang sudah disampaikan Pak Maizar terkait profil beliau, termasuk pengalaman beliau sebelum di Lampung, pernah di Jambi, di Pekanbaru dan sebagainya, termasuk juga kepala lapas di Metro, ya Pak Maizar. Pak Maizar, ini yang menarik tadi apa yang disampaikan oleh Pak Maizar ini soal moto Ayomi, berikan bekal hidup agar mereka bisa mandiri. Ini menarik ini Pak Maizar. Pertama kali pertanyaan, ini moto seluruh lapas atau khusus di Bandar Lampung ini? Bukan, itu adalah dalam 10 prinsip pemasyarakatan. Itu salah satunya adalah Ayomi, berikan bekal hidup agar mereka bisa mandiri. Nah, karena sikapnya kita ini adalah pembinaan. Jadi mereka ini masuk ke dalam ini ya harus kita bina. Nah, pembinaan di lapas ini ada dua. Satu pembinaan kepribadian, yang kedua adalah pembinaan kemandirian. Nah, yang kita lihat ini adalah hasil-hasil dari mereka ini adalah pembinaan kemandirian. Di dalam ini pembinaan kemandirian ini kita telah melatih mereka baik pertukangan kayu, pengelasan, ya bikin batik, ya terus juga kita juga punya perusahaan roti yang seperti kita lihat kemarin, kita punya roti dan semua kegiatan-kegiatan tentunya yang bisa bermanfaat buat narapidana sehingga ini menjadikan bekal mereka setelah bebas nanti. Itu yang disebut kemandirian. Kemandirian tadi. Ya, yang kedua adalah kepribadian. Kepribadian itu sifatnya adalah wawasan kebangsaan, ceramah-ceramah agama, melaksanakan ibadah, belajar mengaji, terus baik ke yang ibadah juga ke samping ke masjid, yang Kristen ya mungkin ke gereja, yang ada yang Konghucu, dan kita menempatkan mereka sesuai dengan agama masing-masing. Nah, sebanyak kepribadian, artinya di situ kita menjelaskan supaya juga menyadari tentang kesalahan, ya. Terus kita juga menjelaskan pengarang-pengarang mengenai hukum buat mereka semua ini, supaya mereka tahu bahwa yang mereka lakukan adalah salah. Tapi kebanyakan mereka itu kan melakukan pelanggaran hukum lantaran tidak mempunyai keahlian. Seperti contohnya melakukan begal, pencurian. Makanya kita latih dia di sini dengan harapan bebas nanti dia mempunyai keahlian. Minimal dia bisa menghidupi dirinya sendiri dan tidak lagi melakukan pelanggaran hukum. Itu yang kemandirian tadi. Jadi kalau bebas dari sini mereka sudah mandiri secara ekonomi. Betul. Bisa melatih, bisa berbuat, bisa mempunyai keahlian khusus. Keahlian yang mereka yang dibekali dari kantor, ya tentunya dengan sertifikat. Karena kita juga kita melatih mereka itu tentu mengundang pihak ketiga, baik PLK, swasta, universitas. Kita ada kerjasama juga dengan Polinela kemarin. Kita melatih mereka dengan bagaimana membuat bonsai, bagaimana menanam sayur-sayuran, juga hidroponik. Mereka kita latih seperti itu. Tinggal minat mereka maunya kemana, apa mau pertukangan, apa mau pengelasan, atau membatik, atau membuat roti. Mereka selalu kita upayakan untuk bisa mempunyai keterampilan sebagai bekal nanti kalau mereka bebas nanti. Iya, Pak Maizar, ini menarik ini Pak Maizar bincang kita. Tapi kalau misalnya soal jumlah narapidana saat ini ada berapa Pak Maizar? Sampai pada hari ini tanggal 1 bulan 8 2023 jumlah narapidana kita sebanyak 1077. Banyak ya? Ya, dan ini laki-laki semua, tidak ada perempuannya. Karena kita di sini adalah menampung dari pindahan baik dari Waihui, Kalianda, Metro, Kota Agung yang ada di Lampung. Artinya kalau memang ada permasalahan atau mereka over kapasitas, mereka bisa dilarikan ke tempat kita di sini. 1070. 77 ya, Pak Maizar. Nah, itu terkait juga soal keahlian, keterampilan yang dilatih ini
ini terbagi-bagi sesuai keminatan? Minat, ya. Oh gitu ya. Kita tidak akan memaksakan kehendak mereka. Kalau seandainya dia memang hobinya pertukangan, nggak mungkin kita latih dia untuk bengkel motor misalkan. Jadi kita selalu menawarkan bahwa kita akan melakukan pelatihan tertentu. Siapa yang berminat silakan daftar. Misalkan kita mau melatih batik, ada belajar bagaimana cara membatik. Nanti mereka boleh datang, saya ikut pak, berapa orang. Dan kita tidak memaksakan kepada yang tidak mau, karena nanti hasilnya tidak bagus. Betul. Itu terkait tadi Pak Maizar bicara soal batik, terus roti, usaha roti. Itu outputnya jual ke pasar atau bagaimana Pak Maizar? Ya sebenarnya marketing kita inginnya sampai keluar. Ya, betul. seperti roti aja sudah habis duluan di sini, karena alat kita itu alat panggang kita tidak banyak. Kita hanya bisa satu hari itu 8 kilo. 8 kilo itu sekitar 140, jadi 320 saja. Potong, 320 potong lah gitu ya. Jadi separuh pagi itu sarapan pagi, mereka kadang-kadang beli roti itu sudah habis. Nanti sore jam 4 lagi sudah habis. Jadi kadang-kadang untuk keluarnya kita bukan nggak ada, kita sudah sampai Jakarta, Bandung, bahkan Palembang. Oh gitu ya. Ojek online, karena kan kita juga pasarkan lewat Instagram, lewat medsos. Tapi pada umumnya di sini sudah habis. Makanya kalau dia ada pesanan dari luar, biasanya kita ekstra. Iya. Tapi boleh ya, boleh, Pak. boleh. Ada pesanan dari luar, gitu. Mungkin harganya bersaing dan sebagainya. Oh iya, harga kita murah. Iya. Dan roti kita juga nggak kalah sama yang ada Produk di luar. Ya. Pak Maizar, ini sesi kedua yang terakhir ini menarik juga ini. Soal saya menarik soal seninya ini, seperti sepeda di coffee bar ini. Ini apa bisa buat bar di tempat luar jasanya atau seninya atau bagaimana nih Pak Maizar? Bisa nggak misalnya ada kopi mau pesan? Oh bisa. Kafenya seperti Bisa. gitu ya? Bisa. Kalau ada yang mau order bisa. Kita udah latih, mereka sudah cukup profesional. Makanya ada beberapa orang yang pesan juga mejanya yang dari sepeda ini. Sama kita ada. Cuman kadang-kadang kita nggak bisa memenuhi mereka banyak karena kita susah kadang-kadang mencari sepedanya. Karena kita kan ini rongsokan sebenarnya, Betul. yang kita beli per kilo. Kadang-kadang kita bersaing dengan bengkel sepeda. Orang bengkel sepeda udah duluan, dia beli, dia perbaiki, dia jual. Kalau kita kan untuk seninya saja. Jadi saya harus berani tampil beda di sini. Karena begini, saya melatih mereka juga dengan tujuan kalau kita mau bersaing di luar, kita harus berani tampil beda. Kalau kita standar-standar saja, kayak misalkan kita mau buka kopi, kita akan kalah dengan ada yang di luar. Starbucks, es kopi, kopi kenangan, janji jiwa, kita akan kalah. Makanya ini pun pensiun saya akan seperti ini. Saya pensiun juga akan buka kafe, tapi konsepnya adalah bengkel sepeda. Begitu. Jadi yang kita undang komunitas. Nggak mungkin dari kalian Anda sana mau ngopi gara-gara melihat sepeda. Enggak, dia pasti akan ke mall. Starbucks. Bukan berarti minuman kita tidak sama dengan mereka. Apa yang mereka pesan pasti kita bisa. Karena napi-napi di sini juga sudah dilatih barista. Ya, ada sekitar 20 orang yang kita latih barista. Makanya kalau acara resmi, nanti tim baristanya naik ke atas. Iya, dan kita tidak kalah. Rasa, ya takaran itu mereka sudah dilatih. Tapi bagaimana kita mengejar pasar itu tadi. Kita akan undang komunitas. Bang, nanti ini bang, ini apanya, bannya bocor bang. Digantilah bannya. Masa nggak ngopi sih dia, masa nggak minum teh sih dia. Kira-kira begitu konsepnya. Yang mau kita buat. Tapi seperti kata Pak Maizar tadi, agar mereka kalau keluar dari sini, mereka bisa mandiri ya. Bisa. Itu tadi Pak Maizar, ini saya tertarik juga soal apa yang disampaikan Pak Maizar tadi, bahwa ada kerjasama pelatihan dengan orang-orang, tentunya dengan ahlinya, dengan baik di bidang pertanian, baik di bidang pertukangan, itu gimana? Iya, kita selalu mengundang pihak BLK. BLK Lampung. BLK Lampung, dinas. Kita mohon sama dia kalau untuk melakukan pelatihan kepada napi-napi yang ada di sini. Terus juga kadang-kadang kita coba
menjajaki ke universitas ya. Karena kemarin itu kan kita ke Polinela, akhirnya dilatih tuh bagaimana membuat hidroponik, bagaimana membuat bonsai, juga dengan SMK. SMK itu kadang-kadang kita pertukaran kayu, semuanya kita jajaki. Kita selalu berusaha untuk mendekati mereka untuk sama-sama berbagi. Membantu narapidana agar mereka bisa mandiri dan mempunyai keahlian. Oke, ya Pak Maizar, ini tak terasa juga waktu juga ini karena kita akan masuk ke sesi berikutnya. Ya pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, dialog spesial kita bersama Kepala Lapas Kelas 1 Bandar Lampung, Bapak Maizar BCIP SOS MSI, akan kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegar TV.